Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Selamat sore kakak-kakak sekalian. Pada sore hari ini kita akan belajar sedikit mengenai SKU, SKK, Penggalang Garuda, dan upacara pelantikannya. Saya yakin kakak-kakak sudah tahu karena mungkin di pangkalan kakak sudah pernah melaksanakan kegiatan ini, dan ini merupakan kegiatan yang rutin biasa kakak lakukan di pangkalan kakak masing-masing. Sebelum kita mulai kegiatan sore hari ini, mari kita tundukkan kepala sebentar, berdoa, memohon pada Tuhan Yang Maha Esa supaya kegiatan kita sore hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Silakan. Terima kasih. Kakak-kakak sekalian, sebelum kita masuk dalam materi, saya mau memberikan sebuah permainan. Namanya adalah permainan Bapak Suruh. Jadi bila saya berikan perintah Bapak suruh, maka lakukan. Bila tidak ada kata-kata Bapak suruh, jangan dilakukan. Oke? Sudah siap kakak semua? Oke, siap ya? Semuanya berdiri? Semua berdiri? Siap? Oke. Baik. Permainan Bapak suruh kita mulai. Oke. Bapak suruh angkat tangan kanan. Nah, bagus. Bapak suruh turunkan. Nah, itu Kak Ainul, tangannya diturunkan. Nah, berarti Kak Ainul kalah ya. Nah, itu salah berarti. Oke, kita lanjutkan. Kita coba sekali lagi. Bapak suruh tepuk 1 kali. Oke, bagus. Bapak suruh tepuk 2 kali. Bapak suruh tepuk pramuka. Nah, banyak yang tepuk pramuka. Salah Kak ya. Oke, itu namanya permainan Bapak suruh. Nanti bisa kakak mainkan di Gustepan dan Pangkalan teman-teman, kakak sekalian. Silakan nanti bisa dimainkan permainan ini. Untuk lebih serunya mungkin bisa ditambahkan dengan apabila ada adik yang mungkin melakukan kesalahan, kita minta maju. Kita kumpulkan dulu mungkin 1 sampai 3 orang atau 5 orang, selanjutnya mungkin terserah mereka kita minta nyanyi atau yang lain. Untuk tujuannya sih untuk mengingatkan bahwa jangan sampai melakukan kesalahan seperti itu lagi. Oke kakak? Baik, selanjutnya kita akan memasuki materi. Sebelum masuk materi, silakan kakak bisa duduk dulu semua, dan selanjutnya mungkin alat tulis bisa disiapkan. Oke, baik. Pada sore hari ini kita akan berbicara mengenai materi SKU, SKK, SPG, dan tanda pelantikan. Sudah siap ya? Oke, baik. Tepuk 1. Nah, oke, kakak sekalian, pada sore hari ini kita akan membahas masalah mengenai SKU, kemudian SKK, Penggalang Garuda, dan juga upacara untuk pelantikannya. Yang pertama, kita akan berbicara mengenai tujuan. Bahwa pada materi kita kali ini tujuan kita adalah yang pertama memahami SKU, memahami SKK, dan cara mengujinya. Oke. Kemudian yang kedua, kita juga akan memahami jenis dan tata cara pemakaian TKU maupun TKK.
Kita juga akan mempraktekkan pengisian SKU atau SKK dengan sesama peserta. Jadi nanti dengan kakak sendiri, dengan masing-masing kelompok. Kemudian yang keempat, kita akan mempraktekkan upacara pelantikan jenjang penggalang. Oke, kakak. Iya. Pertama kita akan berbicara dulu apa sih SKU itu dan SKK itu. Yang pasti SKU adalah singkatan dari syarat kecakapan umum. Sedangkan SKK adalah syarat kecakapan khusus. Untuk SKU itu bisa dilihat pada SK Kuartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 198 tahun 2011. Nah, ini mengenai penyelenggaraan syarat kecakapan umum yang terbaru ya. Kemudian surat keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 132 untuk tahun 1976 itu untuk mengenai petunjuk penyelenggaraan syarat kecakapan khusus. Sedangkan untuk nanti gambarnya, gambar tanda-tanda itu silakan dilihat di 139. Oh, mohon maaf. 134 tahun 1979. Oke. Nah, kita akan bahas dulu yang namanya syarat kecakapan khusus. Dinamakan syarat kecakapan khusus berarti di sini adik-adik itu harus memiliki dan tidak mungkin adik-adik tidak memiliki. Jadi setiap orang pasti akan memiliki minimal satu kemampuan khusus. Ya, pada kemampuan khususnya akan kita bagi menjadi 3. Kita mulai dari yang pertama yaitu purwa. Purwa ini tingkatan TKK atau kalau nanti sudah seperti ini namanya TKU. Ini adalah yang paling dasar. Ya. Kemudian kalau kita lanjutkan, adik-adik itu semisal adik-adik sudah mampu menyelesaikan berkemah atau mungkin memasak. Nah, kalau adik-adik itu sudah bisa memasak di tingkat purwa, bisa kita tingkatkan. Mungkin masak mie, goreng telur, nah itu kita anggap purwa saja lah. Gampangannya gitu ya. Kalau dia ingin meningkatkan lagi pada tingkat yang lebih tinggi, yaitu tingkat madya yang bentuknya kotak begitu, berarti adik-adik harus kita tingkatkan lagi kemampuan untuk memasaknya. Tidak hanya cukup masak air, masak mie, goreng telur, tetapi pada tingkat madya lebih tinggi lagi. Pada tingkat madya ini, semisal mungkin adik-adik sudah mulai bisa membuat sayur lodeh atau mungkin yang lain, yang pasti yang tingkatannya lebih sulit, memiliki tingkatan lebih sulit. Ya, apabila adik-adik itu masih merasa tertantang dan merasa saya adalah seorang chef, saya adalah ahli memasak, maka dia bisa naik ke tingkat yang tertinggi, yaitu tingkat utama. Pada tingkat TKK utama ini, adik-adik betul-betul menjadi seorang chef, seorang memasak. Tidak hanya masak telur, tapi dia juga bisa bikin makanan pembuka, kemudian makanan menu utama, kemudian mungkin makanan penutup. Tetapi tidak hanya sekedar hanya untuk menampilkan atau membuat makanan, dia juga bisa menata meja yang baik seperti apa, yang makan untuk bersama-sama, makan untuk individu. Nah, seperti itu kakak. Yang pasti pada TKK ini ada 3 tingkatan, yaitu purwa, madya, dan utama. Oke, kita lanjutkan kakak. Coba tepuk 1. Oke, thank you. Ya, selanjutnya kita akan berbicara mengenai tanda kecakapan umum. Untuk mendapatkan tanda kecakapan umum,
Adik-adik harus bisa menyelesaikan yang namanya SKU, syarat kecakapan umum. Nah, pada SKU ini adik-adik sesuai dengan SK yang tadi sudah saya tampilkan sebelumnya di slide sebelumnya, adik-adik diminta bisa menyelesaikan SKU. Kita mulai dari ramu, rakit, terap. Bagaimana cara untuk mendapatkan atau menjadi seorang penggalang ramu? Maka dia harus bisa menyelesaikan syarat kecakapan umum sebagai seorang penggalang ramu. Apabila sudah selesai, maka akan dilanjutkan dengan pelantikan. Setelah dilantik, maka adik-adik itu berhak menyandang, memasang tanda kecakapan umum ramu di lengan sebelah kiri. Atas di sini nanti ada tanda regu, di bawah tanda regu. Seperti itu. Bagaimana? Apakah boleh seorang penggalang mengerjakan ujian ramu bersama dengan rakit? Tidakkah? Jadi adik-adik itu harus menyelesaikan dulu ramunya. Apabila sudah selesai, sudah dilantik, maka dia selanjutnya boleh memasang, mengikuti ujian untuk tingkatannya lebih tinggi, yaitu rakit. Apabila sudah selesai mengerjakan ujian rakit, selesai dan dilantik, maka berikutnya adalah adik itu boleh melaksanakan ujian kecakapan umum terap. Dan tingkat kecakapan terap pada seorang penggalang adalah tingkat yang tertinggi. Tingkat yang tertinggi. Seperti itu. Oke kakak, kita lanjutkan untuk materi kita selanjutnya, yaitu apakah setelah adik-adik itu selesai melaksanakan penempuhan SKU terap, apakah sudah dinyatakan selesai? Ternyata tidak kakak. Pada lanjutnya adik-adik bisa melaksanakan yang namanya syarat penggalang Garuda. Nah, jadi adik-adik bisa menyelesaikan ini sebagai penggalang Garuda. Ini adalah komplitnya seorang penggalang sebelum dia memasuki jenjang berikutnya menjadi seorang penegak. Seperti apa dan bagaimana penggalang Garuda ini? Silakan kakak-kakak melihat pada surat keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 180A tahun 2008 tentang petunjuk penyelenggaraan Pramuka Garuda. Kakak, Pramuka Garuda ini tidak hanya di penggalang, di siaga ada, penggalang ada, penegak juga ada. Jadi di tiap-tiap jenjang ada yang namanya Pramuka Garuda. Khusus untuk penggalang, ya kita harapkan mereka bisa melakukan dan menempuh penggalang Garuda sehingga komplit lengkap mereka menjadi seorang penggalang. Ini menjadi tantangan tersendiri untuk kita sebagai pembina saat kita berada di satuan kita. Oke kakak, kita lanjutkan. Dan terakhir, upacara pelantikan. Apa dasarnya kak? Dasar upacara pelantikan adalah lampiran keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 178 tahun 1979 tentang petunjuk penyelenggaraan upacara dalam gerakan pramuka. Secara prinsip, dalam gerakan pramuka ada beberapa macam upacara. Yang pertama adalah upacara umum. Ya,
Kalau kita melaksanakan hari pramuka itu kita biasanya memakai upacara umum. Kemudian upacara pembukaan dan penutupan latihan. Di awal kita sebelum memulai latihan, kita lakukan upacara pembukaan dan sebelum kembali kita akhiri dengan penutupan latihan. Upacara penutupan latihan. Kemudian yang ketiga adalah upacara pelantikan. Pada upacara pelantikan ini ada pelantikan menjadi seorang penggalang, menjadi seorang penggalang ramu. Ya, jadi penggalang saja menjadi penggalang ramu. Kemudian ada lagi upacara perpindahan tingkatan. Jadi penerimaan dari seorang penggalang menjadi penegak itu ada upacara penerimaan namanya. Kemudian ada lagi upacara pelantikan seperti mungkin pelantikan kakwaran, kakwarcap. Nah itu ada. Selanjutnya adalah yang saya sebutkan tadi, upacara pindah golongan. Upacara pindah golongan itu adalah perpindahan. Jadi kalau kita di pramuka, maka usia yang menjadi batasan. Apabila adik sudah berusia 16 tahun, maka dia berpindah ke penegak. Dari penggalang menuju ke penegak. Saat perpindahan ini, kita lakukan upacara pindah golongan. Dan yang terakhir adalah upacara meninggalkan ambalan atau racana. Ya, sama ya Kak. Jadi ada semacam seperti wisuda mungkin seperti itu ya. Ini adalah macam ragam upacara yang ada di dalam gerakan pramuka. Kakak sekalian, dari awal tadi sampai dengan terakhir ini masih banyak lagi yang bisa kita gali, masih banyak kita jelaskan. Selanjutnya tugas dari kakak-kakak sebagai peserta KMD adalah silakan kakak untuk memberikan penjelasan mengenai satu poin di SKU, terserah mau nomor berapa. Kemudian kakak jelaskan. Kemudian tugas yang kedua adalah memilih satu TKK. Purwa saja, nggak usah madya, nggak usah utama. Purwa saja, terserah mau TKK apa. Semisal mau TKK masak, boleh. TKK mancing, boleh. Ya, silakan. Itu kira-kira silakan kakak pilih salah satu. Kemudian diberikan penjelasan dan bagaimana cara menempuhnya. Yang selanjutnya 2 tugas itu. Kemudian yang terakhir adalah upacara pelantikan. Nanti kita praktekkan, kita coba dengan beberapa orang. Karena situasi kita seperti ini, maka nanti dengan jarak yang berjauhan, kakak laksanakan upacara pelantikan. Ya, esensinya dari pelantikan untuk dari seorang penggalang menjadi ramu, atau dari seorang ramu menjadi rakit, atau seorang rakit menjadi terang. Seperti itu kakak, itu tugasnya. Jangan lupa kerjakan dan nanti silakan dikumpulkan di masing-masing ketua kelompoknya ya. Dan untuk materi yang sudah saya sampaikan silakan nanti dibuka di file, akan kita kirim ya, akan kita kirim. Dan selanjutnya untuk materi-materi pendalaman yang lain silakan kakak cari di beberapa SK yang sudah tadi saya sebutkan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Akhirul kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.